Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zuli, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita sedikit. Iya, Bu Zul, apa yang mau Ibu ceritakan? Silahkan. Begini, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam pembelajaran yang saya berikan. Nah, jumlah murid saya sekitar 20 siswa. Yang mengerjakan tugas itu hanya 25-50%. Bagaimana, Bu? Oh, jadi menurut Bu Zul, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya berharap nanti setelah berkonsultasi dengan Bu Zuli, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami di kelas. Begitu, Bu Zuli? Iya, Bu. Sekarang menurut Bu Zul, hal apa yang membuat murid-murid Bu Zul itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Zul? Kalau saya ingat, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang bersemangat yang pertama, mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu terlalu monoton, biasa-biasa saja, dan sedikit membosankan. Nah, mungkin anak-anak itu karena bosan, jadi dia sering berbicara sendiri, berbicara sendiri. Sementara yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Seperti itu, Bu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran, Bu, menurut Bu Zul sekarang? Menurut saya, anak-anak itu menginginkan pembelajaran saya yang asik, tidak membosankan, dan tidak monoton. Jadi anak-anak itu merasa fun ketika Iya. belajar dengan saya. Harapan saya seperti itu, Bu. Wah, iya betul, Bu. Saya sependapat dengan Bu Yul. Iya. Lalu menurut pendapat Bu Yul sekarang, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran, Bu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid seperti yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya, serta murid-murid diminta aktif saat pembelajaran, mereka diberi kesempatan untuk berbicara apa yang menjadi keinginan mereka, supaya pembelajaran nanti menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Lalu yang mengenai tugas tadi, Bu, yang Ibu Guru yang Bu Jul berikan tadi, apakah penyebabnya sehingga murid itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Begini, Bu, mungkin karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak. Jadi anak-anak itu merasa bosan, serta sumber belajar yang saya berikan atau yang ada di kelas kami itu sedikit, kurang beragam. Oh iya, kurang mengasihkan gitu ya, Bu? Ya, jadi sumber-sumber belajarnya itu ter apa sedikit gitu loh, Bu. Iya. Kalau boleh tahu Bu Terbatas, Jul, terbatas. Bu Jul menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Biasanya saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Buku guru Oh, sama buku siswa itu saja. Karena kan oh, kelas 6 saat ini masih pembelajaran kurikulum 13. iya iya iya. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Ada. Saya pikir banyak ya, Bu, sebenarnya Ya. sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet. Ya. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sekarang tren ya, Bu, seperti Iya, TikTok, iya atau betul. Reels di Instagram, atau mungkin Capcut. Mungkin itu bisa
bisa nanti menambah semangat anak-anak dalam mengerjakan tugas dan saat pembelajaran bisa lebih aktif. Apa seperti itu, Bu? Iya, betul sekali Bu. Ya, saya yakin sekali Bu, apabila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar itu, pasti nanti murid-murid Ibu akan antusias dalam pembelajaran. Karena sangat menarik, yang lagi tren, terus anak-anak juga menyukai itu kan sudah ada pada anak senang sekali nanti pastinya. Dan anak antusias dalam pembelajaran pasti nanti Bu. Ya. Jadi, sekarang apa rencana Bu Yul untuk menyelesaikan masalah ini? Ada beberapa rencana yang akan saya lakukan untuk pembelajaran saya. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran saya agar lebih menarik dan menyenangkan dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam. Seperti tadi Bu, video yang ada di YouTube, TikTok, dan lain sebagainya tadi. Kemudian yang kedua, saya akan menyesuaikan tugas itu dengan minat siswa. Karena kemarin mungkin tugasnya terlalu banyak dan tidak sesuai dengan minat siswa. Minat siswa kan beragam. Jadi aslinya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang seperti di modul 2.1 nggih Bu. Titik 2. Iya, 2.1 dan Ya, kalau 2.2. emosional Ya, 2.2 nggih. Ini nanti saya akan praktekkan di kelas saya. Misal menggunakan bentuk drama, atau lagu, puisi, pantun, serta laporan-laporan digital seperti itu. Yang kekinian. Iya. Gimana, Bu? Iya, bagus sekali rencana Bu Yul. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Sekarang apa komitmen Bu Yul terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplor materi, serta murid-murid saya biar dapat menjalankan merdeka belajar seperti apa yang menjadi tujuan kita dalam kurikulum merdeka ini, serta saya akan mengeksplorasi materi tanpa ada unsur-unsur paksaan, akan saya serahkan dengan sumber belajar pada murid-murid saya sesuai minat dan bakat mereka. Begitu kira-kira, Bu. Ya, bagus sekali Bu. Memang komitmen yang bagus sekali Bu Yul. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan Ibu. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Zuli atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Ya, amin, 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 amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Zuli atas masukannya. Ya, sama-sama Bu Yul. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lanjut saya Mbak, yang jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini, Bu Zuli? Iya, Bu Zul. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Oh ya, boleh, tentu saja. Apa yang mau diceritakan, Bu? Ya, begini Bu Yul. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Selain itu, ada beberapa murid saya yang tidak mengerjakan tugas, Bu Yul. Jadi menurut Bu Zuli, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti?
Ya, saya mengharapkan melalui obrolan ini nanti saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, gitu Bu Yul. Menurut Bu Zuli, hal apa saja kira-kira yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat Bu Yul, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, mungkin pembelajaran saya yang sedikit membosankan, terlalu monoton, atau mungkin saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita, sehingga murid-murid saya tidak diberikan kesempatan gitu. Akhirnya mungkin murid bosan Bu Yul. Nah, Oh, itu iya. Dan kedua, mungkin saya juga memberikan kesempatan pada murid-murid saya untuk tidak berpendapat dan tidak aktif dalam berbicara, sehingga pembelajaran saya niku sepertinya membosankan seperti itu, Bu. oh begitu. Kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Bu Zuli? Menurut saya, mungkin murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik gitu ya Bu, yang menyenangkan, tidak monoton, dan tidak membosankan bagi murid mungkin ya Bu ya. Iya. Saya Wah, kira iya. Saya sependapat dengan Bu Zuli. Lalu, menurut Bu Zuli, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Zuli itu biar lebih asik dan menyenangkan di kelas? menurut saya mungkin pembelajaran saya itu harus terpusat pada murid mungkin ya Bu ya. Yang murid-murid itu diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin ada ice breaking, ada game, sehingga kan murid seneng gitu ya Bu ya. Ya, Iya. terus mungkin ada game juga supaya pembelajaran lebih menarik gitu ya, permainan gitu. Lalu mengenai tugas tadi Bu yang diberikan kepada murid-murid Ibu, katanya tadi hanya sebagian saja yang mengerjakan. Nah, itu kira-kira penyebabnya hingga anak-anak itu kurang antusias kira-kira apa, Bu? Iya, kemungkinan Bu, kemungkinan tugas yang saya berikan itu tidak sesuai dengan minat siswa, mungkin, ya kan? Dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang mengasihkan seperti itu. Tidak sesuai dengan minat siswa mungkin, Bu. Kalau boleh tahu, Bu Zuli menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks, Bu, yang ada di perpustakaan. Itu saja. Apa ada sumber lain kira-kira selain buku teks yang ada di kelas, Bu Yuli? Ya sebenarnya banyak sih Bu ya, banyak sekali ya, mungkin Iya. video yang dari YouTube, mungkin dari artikel blog ya Bu, terus mungkin juga bisa menggunakan aplikasi yang tren sekarang ya Bu, seperti TikTok, kan anak-anak mungkin kan suka nyanyi-nyanyi gitu ya, mungkin sumber belajar yang dari nyanyian-nyanyian itu kita Saya kira dengarkan. nggak cuma muridnya, Bu gurunya juga suka TikTok juga. Gitu Bu, nah iya. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Bu Juli tadi. Saya yakin Bu Juli nanti bisa menggunakan berbagai macam sumber yang bisa digunakan untuk di kelasnya Bu Juli. Iya. Jadi sekarang apa rencana Bu Zuli untuk kedepannya sehingga anak-anak tadi tidak bosan lagi di kelasnya Bu Zuli? Iya, mungkin rencana saya Bu, yang pertama nanti saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan ya Bu ya, dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube, TikTok tadi. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan memberikan nanti Bu, tidak mungkin, insya Allah nanti saya akan memberikan tugas yang sesuai dengan minat siswa. Tentunya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya Bu ya, yang sesuai dengan minat siswa, kebutuhan siswa gitu. Bagus sekali Bu Zuli. Ya, tidak. Bagus sekali rencananya. Iya, iya. Tapi nanti jangan hanya rencana ya, harus ini.
harus Iya, agar iya. pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Iya, Mudah-mudahan berhasil ya Bu, iya, dengan amin, iya, pembelajaran nanti jika diubah dengan metode yang lain. iya. Apa komitmen Bu Zuli terhadap rencana Ibu ini? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi, sehingga murid-murid nanti dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tentunya karena berbagai sumber nanti, tanpa ada unsur paksaan. Dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu Zuli, jos. Sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sukses sesuai harapan kita semua, nggih Bu. Iya, terima kasih Bu Yul atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Iya, amin, Amin. amin. Sukses selalu Bu Juli. Terima kasih Bu atas coachingnya hari ini. Semoga nanti saya Sama-sama. bisa mengaplikasikannya dengan baik. Ya, Sama-sama. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.